Sahabat wanita, saya ucapkan selamat malam dan selamat kita beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama naikkan satu pujian bagi Tuhan, karena kita tahu bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah di dalam setiap kehidupan kita. Amin, haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini.
kami boleh menikmati kasih Tuhan di dalam setiap hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang sangat baik, Engkau Allah yang sangat memperhatikan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya pujian kami boleh berdua hadir di hadirat-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari pakai kehidupan setiap kami untuk menjadi berkat buat orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom sahabat wanita, apa kabar? Saya percaya pasti luar biasa. Bukankah penyertaan Tuhan sempurna atas kita? Bahkan Dia memelihara kita dengan kasih setianya. Amin. Malam hari ini sama-sama kita akan belajar tentang pembunuhan karakter. Banyak orang bermasalah dengan dirinya sendiri, dengan masa depannya, dengan kepribadiannya, dan dengan karakternya. Walaupun memiliki potensi yang besar, tergolong jenius, tidak bodoh, tetapi kenyataannya di dalam hidup sehari-hari dia merasa dia tidak punya potensi, dia merasa tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan dia gampang sekali menyerah, belum memulai tapi udah mundur, rapuh, apatis, minder, dan seperti kristal yang gampang hancur. Mengapa bisa begini? Bahkan orang tua pun seringkali heran memiliki anak seperti ini. Dia dulu tidak seperti itu. Dia dulu orangnya rajin, kritis sekali, suka bertanya, bahkan dia sering coba sesuatu yang dia belum pernah. Tapi kenapa sekarang jadi begini? Kenapa berubah? Itu yang terjadi pada anak-anak kita. Bahkan tidak hanya anak-anak. Pembunuhan karakter ini bisa terjadi pada pasangan kita. Dulu dia begitu hangat, begitu perhatian, tapi sekarang kenapa berubah? Tidak ada asap kalau tidak ada api. Seringkali kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan bisa membuat orang lain berubah. Bahkan kalau kita mengerti bahwa lingkungan, keluarga, dan komunitas di mana kita ada, di mana kita tumbuh, ini bisa membentuk karakter kita. Ini bisa mempengaruhi kepribadian kita. Ini bisa menjadikan pada akhirnya kita seperti apa. Misal, contohnya, anak yang tadinya tergolong jenius, suka coba-coba, suka otak-atik, tapi karena diejek, karena dimaki, karena dimarahi, dan itu terjadi berulang-ulang, akan membuat anak itu bisa apatis, akan membuat anak ini tidak bisa apa-apa. Ketika kita berkata kepada anak kita, wes, nek musuh koko iki repot, kuabe dibongkar, iso bongkar gak iso balekno. Padahal itu terjadi ketika dia masih kanak-kanak, dia belum bisa, dia mencoba, tapi ketika dia gagal, kita pojokkan dia, kita ejek dia, bahkan kita hakimi dia. Tanpa kita sadari, ini akan merubah karakternya. Ini akan membuat dia menjadi apatis, menjadi takut untuk mencoba. Inilah yang namanya pembunuhan karakter. Tidak sedikit pembunuhan karakter terjadi pada anak-anak kita. Ketika dia dewasa, kita melihat kenapa anak kita jadi malas, kenapa anak kita jadi apatis, kenapa anak kita tidak punya daya juang.
Seringkali kita tidak menyadari itu semua karena apa yang kita lakukan ketika dia masih anak-anak. Saya kasih contoh ya, kenapa anak kita malas? Ibu-ibu yang punya anak tahu ya, ketika anak kita kecil, anak kita seringkali mau lakukan apa yang kita lakukan. Betul ya? Ketika kita mencuci, dia datang. Dia mau cuci bersama kita. Ketika kita mau ambil jemuran, dia ikutin kita. Dia mau bantu kita. Ketika kita mencuci piring pun hal yang sama dia lakukan. Apa yang dilakukan oleh ibu-ibu? Jarang sekali ibu-ibu yang mengizinkan anaknya ikut. Ojo melo-melo. Tambah kecek abe. Nggak usah. Pergi sana, pergi. Mama repot, mama masih kerja. Anak diusir. Ketika dia mau bantu, kita tidak mau. Kita tidak sadar kita sedang membunuh karakternya. Karena dimarahi, ya sudah dia pergi. Suatu hari dia datang lagi, kita marah lagi. Dia datang lagi dan kita marah lagi. Kita merasa anak kita merepotkan. Apalagi dalam hal cuci piring, ya bisa apa? Daripada kerja 2 kali, lebih baik dia nggak usah ikut-ikut. Udah, mama nggak usah ikut-ikut. Habis makan, piringnya ditaruh di dapur. Nanti mama yang cuci. Ketika dia mulai belajar bersihin tempat tidur, kita bilang, nggak usah. Podo ae luset kabeh. Sana, biar mama yang lipat selimutnya. Nggak usah ikut-ikut. Nanti mama yang bersihkan. Bahkan karena kita terlalu sayang, kita tidak pernah izinkan anak kita bantu kita. Bahkan kita memanjakan dia. Kita pakein kaos kaki sampai dia besar. Karena anak kita tergolong lelet, maksudnya baik ya, kita bantu. Ayo kamu pakai kaos kaki. Mama suapin sambil makan, nanti udah nutut jamnya. Sahabat yang wanita yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lakukan itu sangat berbahaya. Karena itu membentuk pribadi anak menjadi pribadi yang tidak mandiri. Seharusnya kita bantu dia kalau anak kita lelet. Kebetulan saya punya anak seperti itu. Kalau saya gerak cepat, gercep. Anak saya nggak seperti itu, ya, lemak. Kalau saya bisa lakukan mandi, makan 10 menit, anak saya nggak bisa. Dia bisa setengah jam untuk mandi, untuk makan, untuk berpakaian. Apa yang harus saya lakukan sebagai penolong? Saya berkata kepada anak saya, kalau mami bangun jam 5, setengah 6 sudah beres semua, kamu tidak bisa nak, karena kamu lelet. Kamu harus bangun lebih pagi dari mami, supaya kamu bisa menyelesaikan tugasmu dan kamu bisa berangkat sekolah dengan tidak terlambat. Saya tidak manjakan anak saya. Ayo tak bantu, biar cepet. Tak bantu pakai kaos kaki, tak bantu suapin, tak bantu ini. Bahkan sampai, saya punya temen anaknya sampai SMA masih disuapin, masih dibantuin pakai kaos kaki. Ini membunuh karakter. Ini tidak boleh kita lakukan. Ingat minggu lalu kita belajar, kita wanita diciptakan untuk menjadi penolong. Menolong anak-anak kita yang lelet, gimana supaya dia bisa cepat. Amin. Kalaupun Tuhan anugerahkan kita anak yang kurang cemerlang pemikirannya, jangan dibilang bodoh, dasar bodoh, udah belajar. Tapi bagaimana kita bisa menolong anak-anak kita? Kita kasih semangat. Kamu tidak bodoh, kamu pinter kok, asal mau belajar. Ayo, semangat. Nah, kita kasih semangat. Bukan kita maki-maki, karena itu bisa membunuh karakter. Tidak hanya anak-anak yang bisa kita bunuh karakternya, pasangan kita pun sama.
Ada banyak kali orang mengeluhkan pasangannya berubah. Kenapa? Sebetulnya kalau kita jujur, itu semua karena kesalahan kita. Seringkali kita merasa hebat, merasa bisa lakukan semua, sehingga kita take over semua tugas suami. Udah, kamu gak usah kerja. Percuma kamu kerja, gajimu sedikit, aku aja yang kerja. Kita take over, kita ambil alih tugas laki-laki. Pada akhirnya dia menjadi apatis. Dia tidak bekerja, dia tidak pernah kasih kita uang. Bukankah ini merugikan kita? Dia mau antar kita, dia perhatikan kita, sayang kita. Dia mau antar kita, kita tidak mau. Tidak usah, aku bisa sendiri. Setiap kali mau diantar, kita menolak. Tidak usah, aku bisa, gitu ya. Apa yang terjadi? Ini membentuk dia menjadi tawar. Diantar tidak mau, ya udah. Lain kali, suatu hari dia tidak tawarkan lagi. Karena itu malam hari ini kita belajar. Tuhan sangat peduli dengan yang namanya pembunuhan karakter ini. Tuhan tidak ingin ini terjadi di dalam hidup kita, dalam keluarga kita, terjadi pada anak-anak dan pasangan kita. Karena itu firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-22. Matius pasal 5 ayat yang ke-22. Saya akan bacakan ayat ini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Kenapa begitu ketat ya? Oh, marah aja kok dihukum. Saya rasa wanita mengerti ya. Kita wanita tidak punya kekuatan untuk bunuh orang dengan secara fisik. Tetapi kita bisa bunuh orang dengan kata-kata kita. Ketika kita marah, kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Ketika kita marah, kita memaki. Ketika kita marah, kita menghakimi. Ketika kita marah, kita tekan orang lain. Karena itu firman Tuhan berkata, setiap orang yang marah, dia harus dihukum. Ayat selanjutnya berkata, siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Penghakiman yang kita lakukan terhadap orang-orang yang kita kasihi pun, itu bisa membawa kita ke neraka. Dikatakan di bagian akhir, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Pembunuhan karakter mengakibatkan kita harus menjadi penduduk neraka. Tuhan tidak ingin itu terjadi di dalam hidup kita para wanita. Karena itu, mari malam hari ini kita sama-sama belajar untuk menjaga sikap kita, apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan. Supaya apa? Tidak hanya supaya kita tidak menderita. Kalau kita salah memperlakukan anak-anak kita dan akhirnya anak-anak kita menjadi pribadi yang tidak baik, menjadi pribadi yang malas, menjadi pribadi yang minder, menjadi pribadi yang pasif dan lain sebagainya. Bukankah kita yang rugi? Tidak hanya itu, apa yang kita lakukan akan membawa kita kepada neraka yang tidak kita harapkan. Mari kita ambil waktu untuk mengoreksi, untuk memeriksa diri. Kalaupun hari ini kita mendapati anak-anak kita memiliki karakter yang tidak baik, memiliki sikap yang tidak baik, adakah kita ikut andil di dalam membunuh karakter anak-anak kita? Suatu hari saya bertemu dengan seseorang.
Saya tidak habis pikir, ini orang kenapa pasif banget. Dia bisa tinggal di rumah tanpa melakukan sesuatu. Tidak bekerja, tidak berjuang dalam hidup, tidak menata masa depannya. Padahal dia tidak termasuk orang yang bodoh. Jadi minder, tidak lakukan sesuatu. Ternyata telah terjadi pembunuhan karakter. Didikan yang salah dari orang tua menjadi anak seperti itu. Bahkan ada banyak yang ikut andil untuk membunuh karakter. Udah gak kerja kasih duit, ya gak kerja, saudara. Ini keliru. Kelihatannya baik, mengasihi, kelihatannya baik, ya, menolong, tapi sesungguhnya ini tidak baik. Satu contoh sebelum kita berdoa, 1 Samuel pasal yang ke-17. Ini contoh dari pembunuhan karakter. 1 Samuel pasal 17 ini kisah tentang Daud. Suatu hari Isai menyuruh Daud untuk melihat keadaan kakak-kakaknya di medan perang. Isai menyuruh Daud membawa barang-barang, dan sebagai anak yang baik Daud melakukan apa yang diperintahkan oleh Isai. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-17. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seeva, dan roti yang 10 ini bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Ya, saya takut jangan-jangan Daud tidak lakukan. Karena itu dia mau bukti, bawa tanda kalau mereka selamat, ya. Nah, di ayat yang ke-19, Saul dan mereka itu, kakak-kakaknya dan semua orang Israel ada di lembah terbantin tengah berperang melawan Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Dia anak yang baik, dia lakukan apa yang menjadi perintah bapaknya. Dia pergi menjumpai kakak-kakaknya, dia bawain semua apa yang Isai perintahkan, apa yang diperintahkan oleh papanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya. Barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Perhatikan ayat 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu,
bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Ini pun tergolong pembunuhan karakter. Kenapa? Eliab tidak tahu kalau Daud itu datang karena Isai yang menyuruhnya. Bapaknya minta supaya Daud melihat kakak-kakaknya, tetapi Eliab menghakimi Daud. Bahkan dia berkata, "Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu." Nah, dia tidak ngerti, tapi ngomong yang tidak benar. Ini bisa membunuh karakter Daud. Perhatikan ayat 29. Tetapi jawab Daud, "Apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja." Kalau saya jadi Daud, saya marah. Ngomong ojo sembarangan. Aku disuruh papa tahu. Belani aku bawa barang-barang. Kamu ngomong ngaco. Tak jak tukaran nih aku, saudara. Tapi kalau itu terjadi pada orang yang lemah, dia bisa mundur mulai daripada diarani sing enggak. Aku lo datang antar makanan. Oh, dibilang hatiku busuk, kurang ajar. Boleh. Kalau seperti ini, Daud tidak akan pernah menaklukkan Goliat. Daud cuma jawab, "Cuma lihat kok, aku tidak ngapa-ngapain no." Daud ini tidak berangasan kayak saya. Kalau saya udah marah, gitu ya. Kelompok yang lain pulang, gitu ya. Tapi mental Daud ini kuat. Dia tidak mundur sampai dia mengalahkan Goliat. Ya kebetulan saja ada orang yang mentalnya kuat begini. Tapi kalau mentalnya tidak kuat, bisa marah, bisa pergi. Siapa yang rugi? Satu kerajaan yang rugi, yaitu kerajaan Israel. Kalau terjadi sesuatu yang buruk di anak-anak kita, siapa yang rugi? Tidak hanya anak kita yang rugi, tapi kita pun juga rugi. Tuhan merancangkan semua yang baik, tetapi yang baik itu bisa rusak di tangan kita. Tuhan ciptakan Hawa untuk apa? Untuk menolong Adam mengelola dan memelihara taman itu, untuk menolong Adam supaya Adam mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Tapi Hawa membuat semuanya hancur. Doa dan harapan saya, tidak ada sahabat wanita yang merusak apa yang sudah Tuhan rancangkan, tetapi sebaliknya kita menjadi berkat, menjadi penolong yang baik buat suami dan anak-anak kita. Mari kita berdoa. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Kami berdoa malam hari ini, beri para sahabat wanita hati yang bijaksana, supaya rancangan-Mu tergenapi di dalam hidup kami Tuhan.
supaya sungguh-sungguh setiap sahabat wanita menjadi penolong yang baik bagi anak-anak dan suami, sehingga suami memperoleh semua apa yang Tuhan janjikan, dan anak-anak kami pun meraih rancangan Tuhan yang indah di dalam hidup mereka. Bapa, kalau ada yang salah yang pernah kami lakukan, ampuni kami. Kami percaya tidak ada kata terlambat. Engkau Allah yang memulihkan anak-anak dan suami kami. Engkau Allah yang memulihkan keluarga kami. Dan kemuliaan-Mu nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat rancangan-Mu yang indah. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajar dan menegur kami. Tolong kami Tuhan untuk memperbaiki semua. Tolong kami untuk kami memiliki hati yang mudah dibentuk, hati yang mau mengakui setiap kelemahan kami dan memperbaikinya. Kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa-Mu, karena itu kami angkat tangan ke surga. Kami terima berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih dari Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Selamat menjadi penolong yang baik buat suami dan anak-anak kita. Haleluya. Bagi sahabat wanita yang membutuhkan doa dan konseling, bisa menghubungi Pastor Elizabeth Low di nomor WhatsApp 0812 310 11 000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.